Hari ini Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020. Ini video kesaksian saya yang kedua. Saya akan loncat dulu ke tahun 2019 tahun lalu. Karena perjalanan iman saat ini harus kita beritakan di masa COVID-19 untuk menguatkan iman saudara seiman kita di dalam Yesus Kristus agar kuat senantiasa. Mengawali kesaksian saya mengambil dari nas firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di bulan Juli tahun 2019, tiba-tiba perusahaan saya bekerja melakukan penyetopan produksi sehingga tidak ada lagi penjualan. Sebagai karyawan, semua khawatir, termasuk saya, sedih, nangis, tidak bisa berpikir bagaimana akan hari-hari besok yang akan saya laluin, terlintas bagaimana kita kasih persembahan pada Tuhan untuk perpuluhan setiap bulan. Tapi saat pagi hari di bulan Juli tersebut, di HP saya ada pernah ikut sosmed di Facebook, itu grup Kasih Allah. Walaupun saya tidak aktif saya di Facebook, cuma pas saat itu ada notif video khotbah dari PS Nita Setiawan, GBI Keluarga Allah. Khotbahnya temanya mengatasi kesepian. Sesuai firman Tuhan, cocok dengan keadaan saya hari itu, karena di hati saya rasa sedih, sepi, campur aduk dah. Saya mendapat tema dari firman yang disampaikan tersebut, bahwa saya harus mencari Allah, dekat dengan Allah, mengikuti firman-Nya, dan saya berkomitmen saya mau melakukannya. Memang selama ini saya rajin ibadah di hari Minggu, tapi saya berkomitmen saya mau tingkatkan lagi agar iman saya bertumbuh dengan ikut ibadah di hari-hari lain, berdoa, baca firman, mengikuti khotbah-khotbah online, berdoa, rajin berpuasa, dan saya ajak istri, anak-anak saya untuk semakin dekat sama Tuhan, untuk kita mengadakan ibadah singkat sebelum kami tidur, untuk kami belajar pegang janji Tuhan dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Pegang janji Tuhan kuat-kuat. Kami ngadain ibadah kecil, nyanyi, nonton khotbah dengan firman Tuhan sebelum kami tidur. Nah, setelah saat hari itu saya mendengarkan khotbah PS Nita Setiawan, tiba-tiba HP saya berdering. Teman kantor lama saya menelepon saya. Dia bertanya dengan saya untuk membuatkan program di kantornya. Saya baru ingat, sebenarnya teman saya ini pernah ketemu saya setahun yang lalu. Waktu itu dia juga mengajukan pertanyaan yang sama dengan saya.
Cuman waktu itu saya memberi saran ke dia, referensi ke biasa orang yang membuat aplikasi. Saya sudah kasih referensi ke dia. Nah cuman itu setahun yang lalu, jadi saya tidak pernah ngontek-ngontek dia lagi, sebab saya berpikir dia pasti sudah mendapatkan orang dari referensi yang saya sudah kasih. Dia telepon saya pagi itu, dia bertanya dengan saya, mau gak buatin program untuk di kantornya. Ya, saya hanya berpikir terlintas dalam pikiran saya saat itu, apakah ini jawaban dari Tuhan untuk saya belajar mengikuti, memang itu rencana Tuhan. Kalau memang saya bisa membantu teman saya untuk membuat program di kantornya, itu kehendak Tuhan, ya terjadilah. Jadi saya hanya sampaikan ke dia, ya sudahlah gini, saya ketemu dulu deh dengan bos kamu gitu. Nah sambil berjalan waktu, saya ketemulah dengan bosnya. Itu sampai beberapa kali ketemu gitu. Akhirnya puji Tuhan, di akhir bulan Agustus akhirnya terjadi kesepakatan, deal. Oke, programnya saya buat sampai Oktober selesai, November program itu bisa dipakai. Puji Tuhan. Saya nggak habis pikir, dalam berjalan waktu saya hanya sampaikan dengan bosnya, kalau saya itu tidak ada waktu untuk seperti orang harus nemenin di kantornya apa, nggak bisa. Karena saya hanya ada waktu di saat saya tidak bekerja atau saya hari libur, yang hanya saya bisa membantu dia. Tetapi bos tersebut ya tidak keberatan. Ya mungkin ini bagi saya jalan Tuhan. Akhirnya proyek pertama ini pun programnya dipakai dan bisa memenuhi kebutuhan perusahaannya. Nah seperti saya sampaikan tadi, saya ingin mengikuti firman Tuhan dalam hidup ini. Nah, saya ngambil nats lagi dari firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 8 seperti ini berbunyinya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya berpegang akan firman ini. Di saat di bulan Desember, biasa gereja Metodis Indonesia memiliki kebiasaan caroling untuk kunjungan Natal, kunjungan sebelum Natal ke rumah-rumah jemaat. Waktu itu minggu ketiga Desember tahun 2019. Untuk pertama kalinya saya mau ikut aktif terlibat. Di hari pertama saat saya mau ikut, hampir aja saya tidak bisa mengikutinya. Kenapa? Tiba-tiba pada saat hari itu saya punya kakak datang dari luar kota ke Bandar Lampung. Saat itu dia minta saya untuk mengantarkannya sore hari pulang ke bandara setelah dia selesai kunjungan ke rumah family. Saya tanpa sadar, saya anterin dia, memang jam 4-an lewat. Saya anterin dia ke bandara. Sampai bandara itu sudah jam 17.30-an lebih lah saat itu saya sampai di bandara dalam keadaan hujan yang deras. Saya baru pas di bandara, baru saya perhatiin, saya hari itu hari pertama saya mau caroling. Saya bukalah WA saya cek, ternyata bahwa jam 18 itu harus ngumpul di gereja yang mau ikut caroling dengan jemaat-jemaat. Saat itu saya WA langsung di grup, saya sampaikan saya mau ikut, cuman saya masih di bandara.
Kalau bisa ditunggu, ya semoga keburu waktu saya. Saya dalam hati saya, jika itu semua kehendak Tuhan terjadi, maka saya bisa ikut Karolin untuk pertama kali dalam hidup saya, pertama kali yang saya mengikuti. Dan untuk selanjutnya, saya jalanlah bawa kendaraan saya, ngendarain. Hujan gede waktu itu. Puji Tuhan, akhirnya saya sampailah di gereja jam 18 lewat. Saat itu orang-orang sudah mau berdoa, mau persiapan, sudah mau berangkat. Puji Tuhan, saya masih bisa ikut berdoa dengan mereka. Dan saya mengikuti Karolin untuk pertama kalinya. Ikut ke rumah jemaat pertama, ke rumahnya, ikut ke rumah jemaat yang kedua, ikut ke rumah jemaat ketiga. Baru sadar saya kalau istri saya belum saya informasikan kalau saya ikut Karolin. Betul aja, handphone saya berdering berkali-kali tanpa saya sadari karena handphone saya silent. Ternyata saya kelupaan menghidupkan kembali handphone saya setelah pagi saya silent. Benar saja, istri saya menghubungi cici saya, menghubungi saudara saya, karena istri saya merasa khawatir karena saat itu kan hujan, sedangkan saya tidak ada informasi. Tapi ya itu, dengan kejadian ini saya belajar, jikalau tubuh, jiwa, iman kita tertuju kepada Tuhan Allah kita bisa melupakan manusia-manusia yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita fokus untuk pelayanan. Itulah pengalaman Karolin saya di hari pertama. Tapi puji Tuhan, saya mendapat sukacita yang luar biasa saat mengikuti Karolin hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu mungkin kesaksian saya yang kedua. Sekian kesaksian saya ini. Semoga kesaksian ini bisa menjadi bawa berkat, menumbuhkan iman saudara. Dan kita percayalah di dalam Kristus ada kelimpahan yang melimpah. Karena saya akan bercerita lagi kesaksian saya untuk di awal tahun 2020 yang penuh dengan amazing. Terpujilah nama Tuhan Allah kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.